Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'du. Teman-teman kelas 12 MIPA 1 yang Pak Faiz cintai dan Pak Faiz banggakan, Pak Faiz masih menunggu beberapa dari kalian, terutama yang barusan gabung, yaitu Mas Gading dan Mbak Salsa untuk on kamera ya. Oke, sambil Pak Faiz mau menanyakan kabar kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman semuanya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Hana sehat. Mbak Wafa, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Arsika, AC-nya sudah dimatikan atau masih dinyalakan itu AC-nya? Sudah, Pak. Oh ya, sehat kan Mbak Arsika? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ini Pak Faiz jadi sedang membayangkan kalau Mbak Arsika itu lagi di mana ya? Luar angkasa gitu. Jadi kameranya muter-muter sampai atas, sampai bawah gitu juga ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah on kamera. Yang belum tadi Mbak Laksa lagi bermasalah dengan kamera, Mas Aldrin juga ya. Semoga segera diberikan kesembuhan untuk kamera masing-masing. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Faiz sudah memberikan materi melalui Google Classroom. Nah, tugasnya itu sebenarnya cuma gampang. Apakah teman-teman semuanya sudah membaca Google Classroom yang sudah Pak Faiz share di pekan yang lalu? Udah Pak. Alhamdulillah, Mbak Kahan sudah. Yang lain selain Mbak Kahan? Baca sekilas, Pak. Baca sekilas, nggak apa-apa, no problem, good. Yang lainnya lagi? Belum ada lagi yang baca? Oke, Pak Faiz mau tanya dulu deh. Mas Dava, silakan on kamera, Mas Dava. Nah, Mas Dava, kamu sudah baca atau belum materi yang sudah Pak Faiz share di minggu yang lalu? Gimana? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, Belum oke. masuk GC-nya, Pak. Oh, belum masuk GC-nya? Iya kah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Maksudnya, lagi sambil cari dulu GC-nya. maksudnya Mas Dava sendiri yang belum. Kalau teman-teman yang lain sudah masuk belum? Ya. Yang lain, teman-teman yang lain sudah masuk GC belum? Adakah yang belum masuk GC? Oke. Kalau belum masuk GC ini Pak Faiz share-kan linknya. Oke. Ya, Mbak Laksa, halo Mbak Laksa, bisa dengar Pak Faiz, Mbak Laksa? Halo, Mbak Laksa? Iya, Pak. Iya, Pak. Mbak Laksa udah baca materi yang Pak Faiz share di GC belum? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, Mas Alif? Halo, bisa dengar Pak Faiz, Mas Alif? Bisa, Pak. Oke, sudah baca materi dari Pak Faiz belum, Mas Alif? Baru masuk GC, Pak. Oh, baru masuk GC. Oke, baiklah. Pak Faiz ucapkan terima kasih bagi yang sudah masuk GC dan sudah membaca apa yang Pak Faiz perintahkan untuk dibaca. Sebenarnya kan gampang, tugas kimia itu hanya baca, baca, baca gitu ya. Oke, Pak Faiz seperti biasa mau minta tulisan dari kalian, terutama yang sudah baca atau sekarang yang baru saja baca, untuk menuliskan apa yang kalian ingat dari apa yang sudah kalian baca di materi Pak Faiz yang sudah di-share di GC. Oke, Pak Faiz sudah kirimkan link Jamboard, silakan diklik, kemudian seperti biasa
tuliskan nama panggilan kalian dan juga apa yang kalian ingat dari materi yang sudah kalian baca. Kalau kalian belum baca, tuliskan nama kalian, kemudian ketikkan, maaf Pak, saya belum baca. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Silahkan. Bisa, Pak. Iya, silahkan. Oke, pakai sticky notes boleh. Kemudian nama kalian, kemudian apa yang kalian ingat dari yang sudah kalian baca. Bagi yang belum membaca, tuliskan nama kalian dan juga tuliskan, maaf Pak, saya belum membaca. Jadi semua harus menulis, walaupun menulis permintaan maaf. Oke, dah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas 10 MIPA 3 ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Minggu kemarin libur ya. Kita nggak ketemu ya. Silahkan nulisnya bisa pakai sticky note ini yang di kiri ini. Materi. Oke, good. Saya Laksa Adelia meminta maaf karena belum membaca materi di GC. Good. Oke, nggak apa-apa Mbak Laksa. Pak Faiz hargai jiwa kesatrianya untuk mengakui bahwasanya belum membaca materi yang Pak Faiz share di GC. Yang lain silahkan. Masih Pak Faiz tunggu. Gading, maaf Pak, saya belum membaca materi di GC. Good. Oke, another one please. Ada 14 partisipan yang nulis baru 2. Siapa? Samila udah ya, Samila ya. Ya, pasti sudah. Ya, oke lah, lanjut. Kita lihat untuk materi berikutnya, Pak Afif pengen. Arsika, maaf Pak. Oke. Hana Afradila, oke. Katoda, good. Katoda Anoda. Salwa Salsabila ada? Oke. Sai, halo Sai. Oke Sai. Suaranya bagus nih. Kelihatannya pintar nih kalau misalnya suruh presentasi. Artasya, good. Sel volta anoda bermuatan negatif, bagus. Mbak Artasya, makasih. Naila, maaf Pak, saya belum baca materi yang di GC, oke. Salsabila, maaf Pak, saya belum baca materi di GC. Oke. Dava, maaf Pak, belum baca. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 14 sudah 8, berarti kurang 6 yang belum menuliskan. Silakan masih Pak Faiz tunggu. Tres Tiara, maaf Pak, saya belum baca materi di GC. Oke. Sip. Ada lagi yang mau menuliskan? Saya juga belum baca Pak, maaf Mas Aldrin. Oh, oke Mas Aldrin. Mas Aldrin nggak bisa menuliskan di Jamboard-nya kah? Pak Faiz kirimkan lagi link Jamboard-nya bagi yang baru gabung. Yang baru gabung, klik link Jamboard, kemudian tuliskan nama kalian beserta apa yang kalian ingat. Kalau yang belum membaca, tuliskan, maaf, belum baca. Seperti contohnya Mbak Wafa ini. Mbak Wafa, maaf Pak, maaf pas, saya belum baca. Oke, kemudian Mbak Nadia Dita, bagus. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan reaksi redoks spontan
dan diubah menjadi energi listrik. Good. Kemudian Mas Alif. Maaf Pak, saya juga belum baca. Good. Kemudian Mbak Alif. Mbak Alivia maksudnya. Cara kerja volta logam Cu dicelupkan ion 2+. Good. Ini Mbak Alivia nulis double, nggak apa-apa, bagus. Berarti sudah semua atau belum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sama tambah tadi Mas Aldrin. Mas Aldrin, saya sudah kirim link ulang. Apakah belum bisa diklik? Oke, sama yang baru gabung ini siapa? Mbak Haeni. Mbak Haeni, halo. Iya Pak, bentar Pak. Oke, kamera on ya Mbak Haeni ya. Ya Pak, tadi jaringannya mau join nggak bisa. Oh siap, enggak apa-apa. Allah aja maha pemaaf kok. Masa kita sombong nggak mau maafin teman-teman gitu kan ya. Teman-teman yang belum baca aja ini nggak apa-apa, sudah Pak Faiz maafkan. Yang penting kita berjiwa kesatria, mau mengakui apa yang sebenarnya kita perbuat. Gitu. Maaf Pak, saya juga belum baca Pak. Oke, siapa? Kasih nama dong. Oke, sebagai bukti pengingat-ingat Pak Faiz print screen dulu. Oke. Oh, Mas Aldrin ya, makasih Mas Aldrin. Oke, insya Allah sudah hampir semuanya nulis, kecuali yang belum. Ini masih bisa kalian tulis meskipun Pak Faiz sudah stop share. Oke, nah sebenarnya tugas kimia dari Pak Faiz itu kebanyakan itu mudah untuk dikerjakan. Kenapa kok Pak Faiz bilang kebanyakan? Ya karena kebanyakan tugas dari Pak Faiz itu cuma suruh baca. Pak Faiz share materi di GC, bacalah, ikro. Maka baca itu kan nggak membutuhkan pikiran yang banyak gitu loh. Cuma membutuhkan waktu saja. Maka sisihkanlah waktu kalian yang misalkan buat ngegame, gamenya offin dulu, baca materi dari Pak Faiz. Biasanya suka masak gitu kan ya, masaknya off dulu, baca tugasnya Pak Faiz. Gitu ya teman-teman ya. Sambil masih Pak Faiz ingatkan untuk on kamera, silakan Mbak Haini, Mas Gading, Mas Alif, Mbak Arsika untuk on kamera. Oke. Berikutnya, adakah pertanyaan dari kalian? Tentang apapun bolehlah, silahkan. Mumpung Pak Faiz kasih kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Kalau Pak Faiz bisa jawab, ya Pak Faiz jawab. Kalau Pak Faiz nggak bisa jawab, ya nanti teman-teman mungkin lebih ahli dari Pak Faiz. Silahkan, Pak Faiz berikan kesempatan bagi kalian untuk menanya ke Pak Faiz. Setahu saya ada beberapa jenis permainan bola biliar. Jadi ada yang menggunakan apa namanya? Bola 9 ya, terus satu lagi juga ada yang nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Pak Faiz mau tanya, Mas Gading silakan on kamera. Pak Faiz mau tanya ke Mas Gading. Halo Mas Gading. Iya Mas Gading. Mas Gading, kira-kira menurut Mas Gading elektrokimia itu apa, Mas Gading? Kenapa kok biliar bisa masuk ke dalam permainan atau malah Elektrokimia itu apa, Mas Gading? Nggak tahu. Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Mas Alif, silakan on kamera. Ya, silakan pendapat kalian para ingin mendengarkan. Kenapa kok biliar masuk? Biliar catur itu juga masuk olahraga itu kenapa? Halo, Mas Alif bisa dengar Pak Faiz? Bentar Pak. Oh iya. Catur mungkin berat angkatnya ya, angkat kuda, angkat raja ya. Kalau ini kan biliar itu kan lebih menggunakan stick, lalu bola kok bisa masuk ke olahraga. Kami ada yang bisa memberikan pendapat, mungkin Mas Aufar mungkin. Menurut Mas Aufar kenapa kok biliar masuk On kamera, kemudian mic-nya di-on-kan juga ya, Mas Alif ya. Elektrokimia itu menurut Mas Alif apa?
Bagus, Alfat coba bagus tadi. Sama Pak, nggak tahu juga. Oke, enggak tahu juga. Kemudian Mbak Arsika bisa on kamera? Benar. Oke, yang lain. Sebentar Pak, saya boleh pindah ke laptop nggak? Oh, boleh. Silahkan. Baik. Bentar ya, Pak. Iya, Mbak Laksa. Halo Mbak Laksa, masih bisa dengar Pak Faiz? Biar terus kalau Mas Alfat tadi supaya tangannya kuat tadi ya. Boleh juga masuk. Mas, pendapatnya? Ini. Halo Mbak Laksa. Cerdas sekali. Konsentrasi. Iya, Pak. Iya. Strategi. Menurut Mbak Laksa, elektrokimia itu apa Mbak Laksa? Kekuatan, konsentrasi, terus jadi strategi. Nah, jadi namanya saja sudah jenis apa kok permainan, ya, bukan olahraga yang hanya cukup olahraga biliar, tapi di situ juga termasuk dalam permainan bola kecil. Kenapa kok ada permainan? Nggak tahu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Laksa. Mas Aldrin, terakhir Mbak Faiz mau dengar pendapatnya dari Mas Aldrin. Elektrokimia apa Mas Aldrin? Kuat ya, maaf misalnya kita enggak disabilitas, memiliki kekurangan kemampuan untuk ilmu yang mempelajari tentang kasar ataupun reaksi kimia atau kelistrikan. Oke, betul sekali jawabannya Mas Aldrin. Tepuk tangan dong buat Mas Aldrin. Sambil kita doakan semoga Mas Aldrin kameranya udah nggak nge-freeze lagi, kemudian Mbak Laksa juga kameranya sudah bisa on lagi ya. Kemudian Pak Faiz ingatkan untuk Mas Alif dan Mas Gading untuk tetap on kamera juga ya. Oke, berikutnya Pak Faiz mau menampilkan video. Nah, video tentang sel volta. Bentar, Pak Faiz carikan dulu videonya. Oke, kalian cermati baik-baik ya nanti videonya. Catat hal yang penting, catat pula hal-hal yang perlu kalian minta penjelasan lebih lanjut ya. Oke, selamat menyaksikan. Sudah terlihat halaman YouTube-nya Pak Faiz? Di area sekitar meja itu nggak boleh ada yang rokok. Halo? Sudah, Pak. Belum? Iya, Pak, sudah. Oh, sudah. Oke, suaranya sudah masuk belum? Oh, sudah, Pak. Oke, sip. Hal-hal yang terkait dengan listrik dalam ilmu kimia akan dibahas dalam materi elektrokimia. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektrode yaitu anode dan katode. Anode didefinisikan sebagai elektrode tempat terjadinya oksidasi dan katode adalah elektrode tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung spontan, sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta. Sel volta disebut juga sel Galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas jenis sel elektrokimia ini, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita gunakan logam seng dalam larutan seng sulfat, dan pada katode kita gunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anode adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi.
Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anode lalu menuju ke katode yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga pada katode terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anode dan katode, kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan kanan karena jumlahnya sama dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda, sedangkan tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Pada contoh ini, maka notasi selnya dapat dituliskan Zn, satu garis vertikal, Zn2+, dua garis vertikal, Cu2+, satu garis vertikal, dan Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anode dan katode. Hal ini disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anode memiliki nilai E0 lebih kecil. Sehingga secara matematis dapat dituliskan E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang biasa disebut deret volta. Dalam deret volta, semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka sifat oksidator semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Demikian video penjelasan mengenai elektrokimia dan sel volta, semoga bermanfaat. Oke, itu tadi video tentang sel volta. Nah, Pak Faiz mau mendengar pendapat dari kalian. Namun sebelumnya, silahkan kalau ada yang mau tanya dulu ke Pak Faiz. Biasanya bisa menilai kemampuan motorik kalian, ya bisa kelihatan cara jalan kalian punya kekurangan apa. Nanti kita pelajari di sana bareng-bareng. Ya, itu akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Bisa dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalian cukup bikin video atau minimal kalian bikin foto juga boleh. Foto kalian bikin kolase, nanti kalian gabungkan. Kan kalian nanti foto terus kamu foto. Ada pertanyaan tidak? Maksudnya untuk lari kan tadi sudah menyampaikan. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saatnya Pak Faiz yang tanya ke kalian. Pertanyaannya mudah, jawabannya pun mudah. Sebutkan poin-poin penting dari video tadi, ya. Sebutkan poin-poin penting yang bisa kalian catat dari video tadi. Oke, untuk kesempatan pertama Pak Faiz mau minta pendapatnya Mas Gading. Silakan Mas Gading on kamera, kemudian sebutkan poin-poin pentingnya. Apa itu potensial sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Oke, good, betul. Ada lagi? Cukup? Oke, makasih Mas Gading. Tepuk tangan untuk Mas Gading. Berikutnya, Mbak Laksa.
Mas Gading tetap on kamera dong. Karena sudah setuju semuanya. Mbak Laksa, bisa dengar Pak Faiz? 70% mengangkat tangan. Halo Mbak Laksa. Iya, Pak. Ya, Mbak Laksa, menurut Mbak Laksa, apa yang menarik dari video tadi? Poin-poin pentingnya apa saja Mbak Laksa? Startnya dari jongkok. Elektro Ya, sama. yang tadi itu Kalian sambil tentang listrik itu, Pak. Tentang listrik-listrik. Oke, tepuk tangan buat Mbak Laksa. Betul jawabannya, tentang listrik-listrik. Dihubungkan dengan energi kimia. Oke. Terakhir Mas Alif. Mas Alif ini ngechat Pak Faiz lagi ke toilet. Sudah balik belum ini Mas Alif? Halo? Atau masih di toilet? Berapa menit, Pak? Oke, sepertinya masih di toilet karena belum connect. Kita masih ada waktu 15 menit. Di 15 menit ini, Pak Faiz mau bagi kalian ke breakout room menjadi beberapa kelompok. 3 kelompok ya. Ini kita ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas, kemungkinan nanti dibagi jadi 5-5. Nah, dalam kelompok itu nanti kalian kalau dibagi di kelompok 1, maka kalian akan membahas tentang prinsip kerja sel volta ya. Tadi di video sudah ada, di materi di GC juga ada. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti membicarakan tentang prinsip kerja sel volta. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang potensial sel. Tadi di video juga sudah ada. Di modul juga sudah ada. Yang kelompok 3 nanti membahas tentang deret volta ya, deret volta. Di video tadi ada, di GC juga pasti ada. Nah, kemudian setelah kalian diskusikan atau sambil kalian diskusikan, kalian tuliskan di Google Slide ya. Pak Faiz bagikan link Google Slide-nya. Nanti tuliskan sesuai di slide kelompoknya masing-masing gitu ya. Oke, Google Slide-nya sudah Pak Faiz bagikan linknya. Nanti hasil diskusi kalian tuliskan di slide masing-masing. Sudah Pak Faiz kasih judul di situ. Kelompok 1 tentang potensial. Kelompok 1 tadi tentang apa? Prinsip kerja sel volta. Kelompok 2 tentang potensial sel dan kelompok 3 tentang deret volta. Apakah bisa dimengerti perintah dari Pak Faiz, teman-teman? Nggak akan ada Zoom, tapi kalian akan Bisa, Pak. Bisa? Ya, Pak Faiz mau ngecek. Mas Alif, apakah sudah balik dari toilet? Kalau sudah paham semuanya, Pak cukupkan, kita ambil foto dulu semuanya. Oke, belum. Berarti Mas Gading. Mas Gading minta tolong on kamera. Yang presentasi nanti Pak Latif kasih tanda sudah presentasi. Iya, coba jelaskan kembali apa tugas kalian dalam sisa waktu 15 menit ini. Silakan Mas Gading. Suruh bikin Google Slide tentang prinsip sel. Oke. Terus deret volta. Yap. Sama. Oke, yang penting ada 3 kelompok ya, dan kelompoknya itu nanti yang bahas beda-beda ya. Kalau terbagi kelompok 1 ya tema 1, kelompok 2 tema 2, kelompok 3 tema 3. Makasih Mas Gading, tetap stay on kamera. Mbak Laksa, halo Mbak Laksa, bisa dengar Pak Faiz? Hadir gitu ya. Oke, Agasti. Halo? Mbak Laksa? Ada Agasti? Iya, Pak. Iya, bisa dimengerti apa yang Pak Faiz sampaikan untuk tugas 15 menit ke depan? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya. Oke. Setelah ini Pak Faiz bagi ke kelompok Mbak Laksa. Nanti silakan diskusi ke kelompok masing-masing ya. Pak Faiz bagi ke 3 kelompok secara otomatis dari Zoom-nya. Selamat berdiskusi. Ya, kelompok 1 ada Arsika, Haini, Hana Afradela, Naila Marsha, Salsabila. Kelompok 2 ada Artasya, Dava Akmal, Gading, Laksa, Nadia Dita. Kelompok 3 sisanya ada Aldrin, Alif, Alivia, Trestiara, dan Wafa. Selamat berdiskusi. Oleva ada, Kresna ada, Alan ada,
Arkan ada. Ais, Muhammad Ais Fadil. Muhammad Dwi Ramadan. Muhammad Habibi. Nabila Delwes. Nadia Salma. Nashwa Aurelia. Oke, ini siapa nih Mbak Nashwa? Oke, Rahma Irnanda. Oke, silahkan diskusi, nggak usah diem-dieman. Terus tuliskan di Google Slide yang sudah Pak Udah Faiz. diskusi, Pak. Oh, Begitu Pak Faiz oke. masuk, diem. Oke, siap. Sambil Pak Faiz presensi yang ada di grup ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung Pak Faiz masih di room ini. Nulisnya gimana, Pak? Oke, kalian punya pulpen? Punya. Ya, layar kalian dicoret-coret. Tinggal tulis aja di Google Slide-nya itu kan bisa kalian buka toh Google Slide-nya. Kayaknya sudah Pak Faiz. Sudah Pak Faiz berikan akses untuk mengedit kok. Minggu depannya lagi, Oke. minggu besok ini Coba ya Pak Faiz share screen deh. langsung bikin videonya nggak apa-apa, lebih bagus tinggal dikirim aja ke Google Classroom. Terus yang dikirim ke Google Classroom apanya Pak? Nah, saran saya kirim link saja. Oke, jadi jangan ngirim. Oke. Nah, kalian kan berarti kelompok 1 toh. Kamu upload ke YouTube. Kelompok 1 kan berarti menuliskan di prinsip kerja sel volta. Nah, kalian bahas aja prinsip kerja sel volta itu seperti apa. Kalian bisa kok menghapus. Coba. Siapa? Salah satu dari kalian coba diklik kemudian hapus ini. Yang apa yang dibahas ini coba dihapus. Salah satu nyoba, silakan. Nah, tuh domba anonim tuh lagi menghapus. Nah, bisa kan ya nulis di situ kan ya? Oke. Ya, sambil Pak Faiz presensi silakan kalau ada mau yang ditanyakan. YouTube-nya ke GC-nya. Jadi nanti Pak Nanti mukanya via. Siapa yang mau nulis ini? Cukup membaca antara bersama-sama. Alhamdulillah. Han, kamu mau nulis kah? Siapa aja? Hah? Tulis aja enggak apa-apa, Hen. Nah, itu kamu yang nulis tuh. Sehat selalu, silakan. Yaudah, Cika aja, Cika. Oke, sama-sama. Oke, Pak Faiz pindah ke room yang lain ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 2. Silahkan, mumpung Pak Faiz join di kelompok 2, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, sambil Pak Faiz mempresensi kalian. Jangan diem-diem aja, ini diskusi loh. Bisa ya menuliskan di Google Slide-nya ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Pak Faiz, silakan diskusi lanjut Pak Faiz ke kelompok yang lain. Karena nggak ada pertanyaan toh dari kelompok ini? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, nanti kalau ada chat Pak Faiz ya. Iya. Iya, Pak. Oke, Pak Faiz ke kelompok yang lain. Oke, kelompok 3 sudah mulai diskusi. Halo, kok diem-diem aja? Udah, Pak, di chat. Oh ya, di chat. Baiklah. Bisa toh nuliskan di itu di Google Slide-nya?
Linknya, Pak. Oh, linknya belum kah? Lupa mencet tadi. Oh, baik. Pak Faiz share-kan. Masuk belum? Sudah. Sudah, oke. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, mumpung Pak Faiz di sini, Pak Faiz lagi presensi kalian. Yang nggak masuk berarti Krisna, Rian, sama Rangga Farhan Ahmada ini belum pernah masuk sama sekali. Itu mereka bertiga di pelajarannya Pak Faiz. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Faiz, langsung chat Pak Faiz ya. Pak Faiz mau menuju ke kelompok lainnya.
Sudah selesai semuanya tadi? Sudah, Pak. Oke. Terakhir sebelum Pak Faiz tutup, kita coba presentasikan. Nanti silahkan salah satu dari perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Pak Faiz share screen. Bisa dimulai dari kelompok 1. Silahkan, siapa kelompok 1 yang akan membacakan? Silakan, perwakilan kelompok 1, siapa yang mau membacakan? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang mau membacakan hasilnya? Saya, Pak. Siap, silakan Mas Dava Akmal. Jadi potensial sel itu ada N0 sel. On kamera dulu, minta tolong Mas Dava on kamera dulu. Iya, Pak. Nah, jadi N0 sel itu sama dengan N0 katode sama dengan N0 anode. Terus itu ada cara tentukan potensial sel volta itu dengan eksperimen pakai voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Oke. Ya, makasih Mas Dava Akmal. Pak Faiz sudah share di kolom chat nomor WA Pak Faiz. Nanti Mas Dava Akmal WA tentang nama kelompoknya Mas Dava siapa aja, dikasih nilai 1 sampai 10 ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, silahkan nanti boleh kamu nilai temanmu 1 sampai 10. Oke. Kelompok 3, silahkan siapa perwakilan yang mau membacakan? Nggak ada? Kita balik ke kelompok 1. Ada yang mau membacakan? Jadi Pak, saya aja, Pak. Ya, oke. Pingsut dulu. Siapa tadi? Haini atau Hana? Haini, Pak. Haini. Oke, silakan. Hani, Yo, Haini. prinsip kerja sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Anoda sama dengan anoda ialah terjadi reaksi oksidasi, kalau katoda itu terjadi reaksi reduksi. Prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi 2 bagian, yaitu setelah reaksi oksidasi di anoda dan setelah reaksi reduksi di katoda. Contohnya seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Oke, makasih. Haini juga sama. Nanti silakan WA Pak Faiz. Nomornya ada di kolom chat. Nomornya Pak Faiz. Kamu ngasih nilai teman sekelompokmu ya. Skalanya 1 sampai 10. Tadi Mas Dava juga gitu ya, Mas Dava ya? Apa ya, Pak? Kamu ngasih nilai selama diskusi tadi. Pak. Oke, makasih Mas Dava. Kamu ngasih nilai temanmu. Nilai tadi ketika diskusi siapa yang aktif atau siapa yang pendiam gitu. 1 sampai 10 ya nilainya ya. Masing-masing anggota kelompokmu. Terakhir kelompok 3, ayo siapa? Saya, Pak. Oke, silahkan. Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan... On kamera dulu, Mbak Wafa. Nah, sip. Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektrode standarnya. Contohnya adalah Li dari deretan ini, semakin ke kiri, nilai logam semakin reaktif. Dan semakin mudah melepaskan elektron, dan semakin ke kanan kurang reaktif, dan sukar melepaskan elektron. Oke, sip. Terima kasih Mbak Wafa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi teman-teman yang sudah mempresentasikan.
Mbak Wafa juga sama, Pak Faiz kasih tugas tambahan yaitu WA ke Pak Faiz. Nomor Pak Faiz ada di kolom chat. Kamu berikan penilaian terhadap masing-masing anggota kelompokmu ya Mbak Wafa ya. Kasih nilai 1 sampai 10. Bisa dimengerti Mbak Wafa? Bisa, Pak. Oke. Sebelum Pak Faiz akhiri, Pak Faiz mau dengar tanggapan dari kalian nih tentang apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari pelajaran kimia di hari Senin yang cerah ini. Silahkan, siapa yang mau berpendapat tentang hikmah belajar kimia di hari Senin ini? Yuk, tanpa Pak Faiz tunjuk? Atau perlu Pak Faiz menunjuk? Sebenarnya Pak Faiz paling anti menunjuk loh. Tapi keadaan memaksa Pak Faiz Pak, untuk saya menunjuk. aja. Nah, oke, good. Silakan Haini. Kamu belajar apa seharian ini sama Pak Faiz? Sama Pak Faiz belajar elektrokimia, Oke. terus prinsip kerja sel volta, terus tadi diskusi kelompok juga. Oke, sip. Gitu aja Mbak Haini? Iya. Ya, oke. Makasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau Pak Faiz ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Oke, Pak. silakan. Ya, sama-sama. Boleh live.